Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Wa minar riqati, dan termasuk kelembutan hati, artinya termasuk tanda hati itu lembut, khusyu'ul qalbi, khusyuknya hati. Jadi hati itu khusyuk, itu berarti orang tuh tanda punya hati yang lembut. Bila waktu sembahyang itu kadakawa khusyuk, iya kah? Di situ kah? Mana? Wa'lamu. Halaman? Oh, 51 kah? Wujuhnya sudah lih. Ini tabligh. Summa innal ghaflata 'anil akhirati, kemudian sesungguhnya lalai daripada akhirat, wal i'rada, dan berpaling, anha, dari akhirat, bil kulliyati, dengan keseluruhan, iqbalan, karena berhadap, ala dunya, atas dunia, sehingga akhirat dilalaikan, washtighalan biha, dan karena bersibuk, biha, dengan dunia. Qad yakunu sababuhu, terkadang adalah sebab itu berpaling daripada akhirat, bersibuk dengan dunia, terkadang sebabnya adalah tulal amali, panjang angan-angan. Kama zakarnahu, sebagaimana telah kami sebutkan akan itu mak. Wa qad yakunu, dan terkadang adalah sababuhu, sebabnya, sebab berpaling dari akhirat, berhadap ke dunia, syakkan, karena ragu-ragu, ragu-ragu, fil akhirati, pada akhirat, sehingganya wani untuk melalaikan akhirat, nang dihimatinya dunia aja, karenanya kada yakin akhirat tu ada. Bila mati ya. Bila sudah ragu-ragu, apalagi kada percaya tu ada kawai lagi tu. Nang kayak si artis itu kan, nang artinya aku masuk neraka. Karena tagamulon lawan bintang-bintang film. Oh. Jangankan neraka, cakanya itu beriman lawan neraka. Jangankan wani masuk neraka, api dunia hajanya kada wani dicucul. Kada wani dicucul api dunia, apalagi api neraka. Tapi kan apanya api dunia takutan, api neraka wani. Karenanya kada beriman lawan neraka. Syakkan fil akhirati, ragu-ragu pada akhirat, wa taradduda, dan berbolak-balik, bimbang, taraddud, bimbang, fi kauniha, pada keadaan akhirat, haqqan, benar. Ya, bimbang tentang kebenaran akhirat, termasuk akhirat itu neraka, surga, ini kada yakin gitu.
Wal iyadzu billahi min dzalika, berlindung dengan Allah daripada itu, ragu-ragu dengan akhirat. Fa innahu, maka bahwasanya ragu-ragu dengan akhirat itu minal kufri, termasuk kafir, billahi wa rasulih, dengan Allah dan Rasul. Karena Allah dengan tegas menyatakan akhirat itu ada, bahkan lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal alamatul mumayyizatu, bermula tanda yang membedakan. Wal alamatul mumayyizatu, bacanya bermula tanda yang membedakan. Lil ghafili anil akhirati, bagi orang yang lalai daripada akhirat. Baina ayyakuna sababu ghaflatihi tulal amali awisyakka, hiya annal ghafila alladhi yakunu sababu ghaflatihi tulal amali idza marida aw hasala syai'un yutawaqqa'u 'indahu qurbul maut yukthiru dzikral akhirah. Nah, ini kita kan sudah membaca penjelasan musannif bahwa orang yang lalai dari akhirat itu sebabnya dua. Pertama tulal amal, panjang angan-angan, merasa hidupnya lawas, lagi cegeran mati, jadi kada perlu mikiran akhirat. Atau nang kedua itu nang fatal, ragu-ragu tentang kebenaran akhirat. Nah, itu dua macam itu sebab kita berpaling dari akhirat. Nah, lalu ujar musannif, ujar Sayyidi Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kedua-dua tanda itu, kedua macam itu ada tanda yang membedakan. Wal alamatul mumayyizatu, bermula tanda yang membedakan. Lil ghafili anil akhirati, bagi orang yang lalai dari akhirat. Baina ayyakuna sababu ghaflatihi, antara bahwa adalah sebab lalainya itu tulal amali, panjang angan-angan, dia merasa hidup lawas sehingga kada perlu dahulu memikirkan akhirat, kada perlunya lawas dia hidup tegeran. Atau awisyakka, atau ragu-ragu. Awisyakka, syak, atau ragu-ragu dengan adanya akhirat. Nah, ada tanda itu. Hiya, bermula itu alamat. Hiya, bermula itu tanda atau alamat. Annal ghafila, bahwasanya orang yang lalai. Alladzi yakunu sababu ghaflatihi, yang adalah sebab lalainya itu. Annal ghafil alladhi yakunu sababu ghaflatihi tulal amali, bahwasanya orang yang lalai dari akhirat, alladhi yakunu sababu ghaflatihi, yang adalah sebab lalainya itu orang daripada akhirat, tulal amali, panjang angan-angan. Idza marida, apabila dia sakit, au hasala, atau hasil, lahu bagi itu orang, syai'un, sesuatu, yutawaqqa'u, yang dikira-kira, indahu, di sisi itu orang, qurbul mauti, dekatnya kematian, maka orang itu ada harapan, yukthiru dzikral akhirati, dia memperbanyak mengingat akhirat. Nah, ini orang yang berpaling daripada dunia karena merasa hidup lawas, itu masih ada harapan baik. Ketika dia sakit, dia merasa aku dicegeran mati, nah lalu di situ ingat akhirat. Karena pada dasarnya ini orang percaya aja dengan kehidupan akhirat. Karena berpalingnya dia dari akhirat itu semata-mata karena ini merasa hidupnya lawas. Begitu Allah garingakan,
Nah, disinilah garing membawa kebaikan ngarannya. Begitu Allah garingakan, dia sadar, oh aku ini cegeran parak sudah mati. Nah, lalu ingat akhirat. Wa yatahassaru, dan dia merasa menyesal. Wa yatahassaru, dan dia merasa menyesal. Ala tarkil amali, atas meninggalkan beramal laha bagi akhirat. Di situnya merasa menyesal. Hasara itu bila hak puang itu menyesal. Kalau khasira, kalau hak bakarik itu hanya rugi. Nah, artinya minal khasirin. Ya. Jadi kalau wayatakhassaru itu rugi artinya. Wayatakhassaru. Kalau wayatahassaru itu menyesal artinya. Wayatamanna, dan dia mengangan-angan ayyu'afa, bahwa dia disehatkan. Dia mengangan-angan dia disehatkan, disembuhkan. Liya'mala salihah, agar dia bisa beramal kebaikan. Nah, itu tak. Liya'mala, agar dia beramal salihah, kebaikan. Nah, jadi kalau orang tuh berpaling daripada akhirat karena semata-mata ingin merasa hidupnya panjang, itu ada aja harapan baik, karena pada dasarnya dia masih beriman dengan akhirat. Walladzi takunu ghaflatuhu, bermula orang. Takunu ghaflatuhu, yang adalah lalainya itu orang daripada akhirat, sehingga kada beramal untuk akhirat. Itu anisyaki, dari keraguan-raguan. Ini nang nomor 2 nih, fatal benar nih. Orang nang sebab lalainya itu karena ragu-ragu dari akhirat. La yadhharu alaihi, tidak nampak atas itu orang. Indal maradhi, ketika sakit. Wa nahwihi, dan seumpamanya. Syai'un, sesuatu. Mimma dzakarnahu, dari sesuatu yang kami sebutkan akan itu sesuatu. Ada apa-apanya. Ya karena memang ada percayaan akhirat. Bahkan bal yadhharu alaihi, bahkan nampak atas itu orang at-ta'assufu, kesedihan mendalam, ta'assuf, kesedihan mendalam, ala firaqi dunyahu, atas berpisah dengan dunianya. Nah, itu aja nang maulanya sadih benar tuh waktu garing tuh. Itu takutan mati. Kayak apa rumahku kena diambil orang, kayak apa biniku diambil orang, kayak apa motorku dipakai orang, kayak apa, itu nang pikirannya. Wattakhawufu, dan nampak takhawuf, ketakutan. Bahkan yadhharu alaih at-takhawufu, ketakutan. Ala auladihi, atas anak-anaknya. Wa amwalihi, dan harta-hartanya. Dia nang ditakutannya apa? Anaknya, hartanya. Antudayya'a, bahwa disia-siakan. Min ba'dihi, dari sepeninggal dia, dari sesudah dia. Min ba'dihi, dari sesudah dia. Dia takutan hartanya, anak-anaknya, anak hidup tersia-sia. Kayak apa anakku, kayak apa hartaku. Nang dipikirakan, nang ditinggalakan. Kada memikirakan kayak apa nasib seorang ketika sudah kematian. Karenanya merasa bila mati ya, kada ada akhirat, Pak. Wa asbahu dzalika, dan yang menyerupai yang demikian itu. Mimma yadullu, dari sesuatu yang menunjukkan ala qusurin nazari, atas pendeknya pemikiran. Yang dipikirkannya hanya dunia. Waraghbati, dan gemar fi ahwalid dunya, pada keadaan dunia. Itu yang dipikirkannya terus. Fa'tabir hadza, maka ambillah pelajaran olehmu. Hadza, akan ini. Rahimakallah, mudahan Allah merahmati engkau. Fi nafsika, pada diri engkau. Wa fi ghairika, dan pada selain engkau.
hatta ta'izahu, sehingga engkau nasihati akan dia, engkau padahi, ta'iza itu engkau papadahi akan dia, watan sahahu, dan engkau nasihati akan dia. In syamamta, jika engkau mencium, minhu, daripada orang lain, rawaihasyaki, akan aroma ragu-ragu, biddaril akhirati, pada negeri akhirat. Bila ada kita mencium dari orang itu ragu-ragu tentang akhirat, padahinya, nasihatinya. Falaisa syakku fil akhirati fi dhammi, maka tidaklah ragu-ragu pada akhirat, fi dhammi, pada celaan, wal khatari, dan bahaya, bimanzilati tulil amali, dengan menempati panjang angan-angan. Kalau panjang angan masih ada harapan baik, inya bilanya garing bisa bebulik kenanya, bisa bebulik tubat sadar inya. Tapi kalau ragu-ragu akhirat nang ini berat nang ini, berat. Wa in kana tulul amali, sekalipun adalah panjang angan-angan, al-munsi lil akhirati, yang melupakan bagi akhirat, mazmuman jidda, tercela sekali, tercela benar, tapi kada saberapa berbahaya kalau dibanding ragu-ragu dengan akhirat. Itu maksudnya. Wa'lam, ketahui olehmu, annal iktsara min dzikril mauti, bahwa memperbanyak daripada mengingat kematian, mustahabbun, disukai, wa muraghabun, digemarkan, bihi, pada itu, memperbanyak ingat kematian. Walahu manafi'u, bagi mengingat kematian itu manafi'u, beberapa manfaat, wa fawaidu jalilatun, dan faidah yang besar. Minha, setengah daripada manfaat, qasrul amali, pendek angan-angan, wazzuhdu fid dunya, dan zuhud pada dunia. Jadi kalau kita merasa hidup kita kada lawas, kita akan bisa bersikap zuhud lawan dunia. Tanda zuhud napa? Pemurah. Ibarat kita besi duit, kita kada memalarakan lawan duit dan harta nang itu. Napa aku aja memalarakan, kada aku bawa mati juga, hidupku kada lawas juga. Wal qanaatu, dan qanaah, minha, daripada dunia, bil yasir, dengan yang sedikit. Qanaah itu merasa cukup, qanaah merasa cukup dengan yang sedikit. Sedikit rezeki cukup. Waraghbatu fil akhirati, dan gemar pada akhirat. Gemar pada akhirat. Kita lah, amun kita yakin isok jageran mati. Malam ini kita pasti belantak nih beribadah nih. Orang misalnya ujar polisi, ikam isok ditimbak mati. Hukuman ikam ini bisa orang nih karena hukuman mati, nah isok ditimbak jageran mati. Sama lamanya ada goreng beribadah aja. Jadi orang yang yakin bahwa kematian itu sangat dekat lawan inya, dia akan gemar pada akhirat. Watazawudu, dan bersiap, berbekal. Watazawud, berbekal. Watazawudu, dan berbekal. Laha, bagi akhirat, bil a'malis salihati, dengan amal saleh. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguh bersabda Rasulullah, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian min dzikri hadzimil ladzati, dari mengingat penghancur kelezatan. Yakni maksud Nabi penghancur kelezatan itu al-mauta, kematian. Kematian. Wa kana alaihi salatu wassalam yaqumu minal lail, adalah baginda Nabi yaqumu, beliau bangkit, yaqumu beribadah
minal laili di sebagian malam. Nabi itu beribadah kada samalaman suntuk kada. Kenapa Nabi guring? Padahal Nabi kada perlu guring. Karena malah jadi umat kayak apa guring nang sesuai syariat sehingga jadi berpahala. Amun Nabi toh beribadah samalaman suntuk, sangkaan kena guring kada boleh malam. Beribadah aja lah saben malam, kasihan kita. Lalu Nabi itu malam tuh ada guring sidin. Karena di akhir malam bangun sidin beribadat. Yaqumu beliau beribadah minal laili di sebahagian malam. Dan sidin beribadah sini sidin apa? Payunadi sidin berseru babawaan orang-orang rumah. Ujar sidin, ja'al maut, datang kematian. Bima fih, ja'a itu pasti artinya. Ja'al mautu, pasti datang kematian. Jadi fi'il madhi itu bisa diarti telah datang, bisa diarti pasti. Lah bila fi'il madhi itu. Fi'il madhi itu bisa menunjukkan masa yang telah lalu telah artinya ja'a, telah datang. Bisa, atau bisa juga digunakan fi'il madhi walaupun sesuatu itu belum lagi datang tapi menunjukkan pasti, lalu diibaratkan dengan fi'il madhi. Seakan-akan sesuatu artinya pasti datang. Dari begitu pastinya seakan-akan telah terjadi. Seakan-akan telah terjadi. Nah kayak contoh kematian dah. Kematian itu belum lagi datang lawan kita, tapinya pasti datang. Maka boleh diibaratkan dengan ja'a. Ja'al mautu, pasti datang kematian ya Nabi. Bima fihi, dengan sesuatu yang ada pada kematian. Ja'atir rajifatu, pasti datang. Ar-rajifah, tiupan sangkakala pertama. Rajifah itu tiupan sangkakala pertama. Tiupan sangkakala pertama itu disebut rajifah karena inya menghancurkan alam semesta. Rajafah itu mengguncangkan alam semesta sehingga hancur. Lalu disebut rajifah. Ja'atir rajifatu, pasti datang. Padahal belum kala. Jadi amun marti ja'a, telah datang, maka belum datang. Amun telah datang itu berarti sudah datang. Di sini lain makna telah, tapi pasti artinya. Ja'atir rajifatu, pasti datang tiupan sangkakala pertama. Tatba'uhar radifatu, mengikuti akan rajifah itu ar-radifatu, tiupan sangkakala kedua. Rajifah tiupan sangkakala pertama, radifah tiupan sangkakala kedua. Disebut radifah karenanya mairingi lawan yang pertama. Mairingi. Ini bila sudah tiupan sangkakala pertama, karena diiringi oleh tiupan sangkakala kedua. Karena itu sangkakala kedua itu disebut radifah, yang mengiringi artinya, yang maumpati. Menurut riwayat jaraknya itu 40 tahun. Antara tiupan pertama dan tiupan kedua itu 40 tahun. 40 tahun. Itu dalam jangka 40 tahun itu hanya Allah Ta'ala jadikan ada. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail itu matian berdetaan. Lalu pertama kali yang dihidupkan Tuhan siapa? Malaikat Israfil. Kalau pampihan nang mati itu Azrail. Pampihan nang mati di antara makhluk ini Israel. Nya Azrail dong cabute.
Jadi jadi Tuhan habis ke sudah, habis Tuhan naik. Ikam lagi jadi Tuhan belum. Nah, jadi Azrail pampihan mati. Sudah Azrail mati, nah lalu di situ hanya Allah Taala aja lagi tuh. Jadi Allah Taala limanil mulkul yaum. Bagi siapa kerajaan alam semesta ini sekarang ya Tuhan? Ada lagi, ayo siapa yang merasa jadi Tuhan, merasa jadi raja, merasa jadi ayo. Habisan sudah, binasaan sudah, matian sudah. Hanya Allah Ta'ala aja ada lagi. Nah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Allah Ta'ala sendirian, tidak ada sekutu baginya segala kerajaan, baginya segala puji. Akhirnya sudah itu lalu Allah hidupkan malaikat Israfil. Lalu sudah itu Allah suruh meniup sangkakala kedua, lalu hiduplah makhluk berataan. Allah bangkitakan makhluk berataan. Al-haditha ay tammimil hadith. Walamma su'ila salawatullahi alaih, walamma dan manakala su'ila ditanya Nabi salawatullah alaih anil aqyas daripada orang yang cerdas, minan nas daripada manusia, manhum siapa mereka, manhum siapa mereka orang yang cerdas itu. Qala bersabda Nabi, orang yang cerdas itulah aktsaruhum lil mauti dzikra, paling banyak di antara mereka bagi kematian dzikra maingat. Itu orang cerdas, orang yang kada dibunguli oleh dunia. Karenanya cerdas, kada kawa dibunguli dunia. Bila orang tuh masih kawa dibunguli, berarti kada pintar. Sudah tahu dunia nang ini sementara, sudah tahu dunia ini menipu daya. Tatap aja berhimat menyasah dunia. Ayo, kada dibunguli dunia lah. Bila orang tuh kalau dibunguli berarti kada pintar. Nah itu. Sudah tahu pada sudah tahu pada menipu, tatap dicintai, tatap mencintai, tatap menyasah. Dosa kada pintar nih tuh. Nih kita nih tahu lain kalau kita nih kada tahu misalnya kita nih kada tahu pada ditipu. Nih orang nih penipu, kita kada tahu pada orang nih penipu, lalu kita nih percaya lawan inya, pas kita tertipu, orang masih memahami. Orang masih memahami. Artinya ikam ada tahu panglih aja. Ada nang ini nyata dunia ini penipu. Nyata dunia ini menipu, nyata dunia ini memperdaya. Tatap aja menyasah lawan dunia. Ada pintaran itu. Bujuran. Ini ada bebinian misalnya. Ini contoh pikai. Bebinian nih memandiri lawan menikah. Dengan senyumannya nang manis, pandirannya nang menggoda, lalu ikam terpedaya. Ikam serahkan semua harta, duit diculung sampai artinya habis duit di kantong. Ya Allah. Sekalinya sudah ikam habis-habisan ikam serahkan lawan inya. Harta macam-macam habis sudah. Lalu tiba-tiba inya ini nampak menghilang kada ada kabarnya. Artinya ikam tertipu. Tapi karena ikam kada tahu lawan bebinian itu sifat aslinya, ikam orang memahami aja sampai marasnya. Paling orang berkata marasnya li ikam kada tahu panglian aja. Marasnya li ikam, marasnya li. Karena orang kada kau mendiwas karena ikam kada tahu juga sifat asli bini-bini itu ternyata penipu juga. Nang kada pintar sudah tahu bini ini penipu. Imbah Maulana ditipunya,
Nah, ini sudah ada kurbannya nih. Sekalinya merayu upik pulang. Sudah tahu pada Maulana bekas kurban yang terdahulu. Tetap aja upik ini percaya aja juga. Padahal sudah tahu. Banyak kurbannya ini sudah tahu. Bukan hanya Maulana. Banyak lagi. Ipul iya juga. Artinya amun ipol ya ala kulli hal ada tahu. Maulana ada tahu juga. Di upik tahu kisahnya sudah nih. Kurban ini banyak. Tatap aja upik nih. No, sesusurung duit nah misalnya. Hakun aja duit sarwan dijulung keberetaan anu-anu. Seorang bakancang-ancang menyair nah hendak paget urat gula. Tatap aja. Pintar lah nih tak. Ini kisahnya aja Pak. Nah dunia tuh ayo berapa banyak mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman ini nih, berapa banyak orang yang tertipu lawan dunia, berapa banyak orang yang terpedaya lawan dunia. Ayo tatap aja lah kita menyasah. Bah, dunia ada pintar bujur kalau kita. Nah jadi juga ujar Nabi, orang yang pintar tuh aksaruhum lil mauti dzikra. Paling banyak di antara mereka bagi kematian mengingat. Sehingga apa? Sehingganya kada terpedaya lawan tipu daya dunia pintarnya. Karenanya meyakini aku ini jagaran mati jinya. Hari-hari nang diganangnya mati aja. Wa ahsanuhum lahu isti'dada, dan paling baik di antara mereka lahu bagi kematian isti'dada, persiapan. Nabi karanya bersiap untuk mati aja. Ulaikal aqyasu, mereka itulah orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Zahabu, pergilah mereka bi syarafid dunya, dengan membawa kemuliaan dunia. Di dunia ia dimuliakan. Wa na'imil akhirah, dan kenikmatan akhirat. Di akhirat ia dapat kenikmatan surga. Pintar nih tuh ngarannya. Pintar benar. Contoh kayak abah guru sekumpul. Ya apa sih Den? Sidin di dunia begitu dimuliakan orang. Sampai Sidin sudah wafat, artinya kayak apa orang memuliakan Sidin? Ngaran Sidin terus disebut-sebut orang, dihadiahi orang, dihauli orang. Masya Allah. Qultu walaysa dzikrul maut wallahu a'lam.